berikut adalah bagaimana cara menghadapi perusahaan yang tidak mampu membayar kompensasi saat karyawan habis kontrak. Ini seru nih Bapak Ibu. Mulai banyak saat ini perusahaan yang bukan, salah. Kita mulai ya. Pada sekitar November 2020, kemudian awal 2021, akhir Februari 2021, pada saat peraturan pemerintah itu keluar, ya peraturan pelaksananya UU CK yang 35, 36 itu ya, 37 itu. Nah, banyak perusahaan yang berkepentingan atau memandangnya dengan semangat, kemudian berkepentingan untuk menerapkan pasal-pasal UU CK secepat mungkin, ya kan? Yang menurut saya alasan terbesar yang sering saya dengar adalah karena lebih hemat. Lebih hematnya di mana? Kalau mau pecat orang, bayarnya lebih sedikit, kan begitu. Ya, Kan menerapkan ini ya, program saving cost, reduce cost, ya kan? Ini jadikan bagian dari penghematan. Maka banyak perusahaan-perusahaan di luar sana, banyak teman-teman kita di manajemen yang berkepentingan untuk buru-buru menerapkan itu. Ya kan? Nah, tetapi begitu masuk ke pasal PKWT, di mana ada kewajiban baru yaitu membayar kompensasi PKWT yang nilainya adalah 1 bulan upah untuk 1 tahun masa kerja, 1 tahun kontraknya. Mulai sekarang banyak nih sebagian teman-teman kita di luar sana yang mewakili manajemen atau perusahaannya terus mulai menyatakan seperti yang ada dalam pertanyaan ini. Bagaimana kalau saya nggak mampu bayar, katanya gitu. Wah, kita nggak mampu bayar. Malah di salah satu video IR-nya DHM di channel YouTube-nya DHM Partners, di sana ada membahas tentang kesepakatan nakal namanya. Jadi bahkan ada salah satu modus yang sekarang muncul, membuat kesepakatan di awal. Jadi Pak Yunus nih mau saya hire nih, jadi karyawan kontrak di tempat saya. Nggak Pak Yunus deh, Pak Jojo. Nah, Pak Jojo kebetulan ada di ruangan ini. Pak Jojo deh, saya hire jadi karyawan di perusahaan PKWT 1 tahun. Kemudian di awal waktu kasih PKWT, dikasih juga surat pernyataan atau kesepakatan. Isinya apa? Saya bertanda tangan di bawah ini, nama Jojo bla bla bla, Jojo keren. Nah, menyatakan tidak akan meminta pembayaran kompensasi PKWT pada saat akhir kontrak. Saya tidak akan menuntut itu, sehingga saya tidak berhak atas uang kompensasi. Kurang lebih begitu. Itu dimasukin di fakta integritas. Di awal. Di statement pernyataan fakta integritas. Ya, di situ. Kemudian pada saat perjanjian kerja dilampirkan pernyataan itu, tanda tangan di atas meterai. Kalau perlu meternya sekarang berapa? 10.000 kan? 10.000. Kasih bonus katanya 20.000 katanya. Dikira kalau dikasih 20.000 jadi lebih kuat gitu ya. Nah, dikasih udah. Kemudian mungkin di Figora dan sebagainya dilaminating. Pertanyaannya, apakah kesepakatan semacam itu memiliki kekuatan hukum? Ya. Ternyata tidak. Semua kesepakatan curang seperti itu tidak akan berdampak hukum terhadap hak si Pak Jojo atas kompensasi PKWT-nya. Kenapa? Karena di dalam UU CK kita, di undang-undang yang sekarang berlaku ini, UU CK ini bilang wajib bayar kompensasi PKWT. Titik. Tidak ada satupun ayat di dalam UU CK itu maupun di dalam PP-nya, peraturan pemerintahnya, yang memberikan kesempatan perkecualian. Nggak ada kata-kata kecuali buat yang nggak mampu, atau kecuali buat yang merasa nggak mampu, ya nggak ada. Strict banget. Jadi strict, wajib ya wajib, gitu wajib kan? harus dipatuhi ya. Ini beda dengan kalau kita sama-sama ngomong pengupahan, kita ngomong UMK. Ya. Ada kecualinya. Bagi perusahaan yang tidak mampu, ada prosedurnya.
mengajukan ini dispensasi dan sebagainya, mengajukan bukti dan sebagainya. Ya, Tapi untuk kompensasi PKWT nggak ada. harus. Wajib judulnya. Ya, wajib itu harus. Harus itu pasti. Apa sih? Kudu. Bahasa Amerikanya itu kudu, ya. Jadi itu. Iya. Jadi nggak ada. Nggak ada ya. Jelas, Sekarang ya. pertanyaan kan begini. Kalau perusahaan bilang saya nggak mampu, maka saya nggak mau bayar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu semua karyawan, ini kan penjelasan ini ditujukan pada karyawan berarti ya. Karyawan maupun teman-teman serikat pekerja, apabila ada perusahaan yang melakukan seperti itu atau oknum perusahaan, oknum manajemen, oknum HR yang menyampaikan seperti itu atau menggunakan cara-cara kesepakatan curang yang tadi saya sampaikan, maka adalah menjadi hak bagi si karyawan maupun baik sendiri maupun diwakili oleh kuasanya, serikat pekerja atau kuasa yang lain untuk menuntut hak tersebut. Ada hak mereka, kemudian ada prosedurnya untuk tuntutannya, ikutin prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, ikutin prosedur itu. Ya, jadi hak mereka ada. Yang 1 tahun 1 bulan upah. Saya dikontrak 3 tahun Pak. Ya udah berarti ya dia punya hak 3 bulan upah. Ya. Maka teman-teman serikat jangan terpengaruh dengan berbagai pendekatan-pendekatan atau info atau bukti-bukti kotor yang tadi saya sampaikan di awal, Perundingan ya, trik-trik ya kan itu. Jadi karena itu adalah haknya si karyawan. Ya begitu kurang lebih.